Di video part 2 ini, saya akan melanjutkan alur cerita film Squid Game. Ini video part 2-nya. Part 1-nya sudah di video sebelumnya. Ini lanjutan alur cerita film part 2. Silahkan teman-teman tonton saja. Tim Gi-hun menggunakan strategi permainan 001 dan Sang-woo. Akhirnya tim Gi-hun memenangkan pertandingan tarik tambang mereka. Lanjut episode 5, yaitu Dunia yang Adil. Scene berpindah. Tim Gi-hun membangun sebuah barikade karena berjaga-jaga takut ada yang membunuh timnya. Malam itu, rekan satu Gi-hun bergantian berjaga, tapi tim Deksu tidak menyerang. Sementara Junho mengetahui tentang konspirasi dengan pemain 111 untuk pengambilan organ pasar gelap. Tetapi konspirasi berakhir ketika Frontman menangkap mereka. Frontman mengeksekusi sisa anggota konspirasi, termasuk pemain 111, dan memiliki fasilitas perburuan untuk Junho. Junho menerobos masuk ke kantor Frontman dan mengetahui bahwa permainan tersebut telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Dan ternyata bahwa kakak saudaranya yang hilang, Hwang In-ho, adalah pemenangnya pada tahun 2015. Lanjut episode 6, Gaganbu. Singkat cerita, game akan berlanjut. Saat akan menuju ke permainan, para pemain diperlihatkan mayat-mayat yang sudah dibunuh Frontman karena melanggar peraturan. Di antaranya ada 4 staf dan 1 si dokter. Junho diam-diam melihat Frontman menerima telepon, mengatakan bahwa semua akan diselesaikan sebelum para VIP tiba. Untuk game keempat, pemain disuruh berpasangan. Sang-woo bersama Ali, Gi-hun dengan pemain 001, dan Sebyok dengan pemain 240. Karena jumlah pemainnya ganjil, Minyo adalah wanita terakhir yang berdiri dan dibawa pergi. Dalam permainan, semua orang disuruh memainkan permainan kelereng pilihan mereka melawan pasangannya. Dan siapapun yang mendapatkan semua kelereng pasangannya dalam waktu 30 menit akan menang. Terlihat kakek Ilnam kebingungan dan malah jalan-jalan. Sedangkan Sebyok dan pemain 240, Ji-young, malah berbicara tentang kehidupan mereka. Dan Sang-woo terlihat hampir kalah dan menuduh Ali curang. Kembali ke Gi-hun dan kakek Ilnam. Gi-hun menipu kakek Ilnam. Kakek Ilnam mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa Gi-hun telah menipunya sepanjang permainan, tetapi tetap mengizinkan Gi-hun untuk menang dengan pasrah. Sebelum dibunuh, pemain 001 mengatakan bahwa namanya adalah Ilnam. Akhirnya kakek Ilnam ditembak. Kembali ke Ji-young dan Sebyok. Ji-young memutuskan Sebyok memiliki lebih banyak untuk hidup dan membiarkannya menang. Akhirnya Ji-young kalah dan ditembak. Sedangkan Sang-woo menipu Ali dengan mengetikkan kelereng Ali dengan batu. Akhirnya Ali kalah dan ditembak mati. Lanjut episode 7, yaitu VIP. Para pemain kembali ke asrama.
Pemain 069 yang mengalahkan istrinya dalam permainan kelereng meninggal karena bunuh diri. Para VIP tiba dan disambut oleh frontman atas nama bosnya, tuan rumah. VIP adalah pelanggan kaya yang bertaruh pada permainan. Junho mengambil tempat pekerja dan salah satu VIP mencoba berhubungan seks dengannya. Tapi Junho mengintegrasi VIP untuk mendapatkan info dengan memvideonya dan melarikan diri dari pulau dengan peralatan selam. Pada game kelima yaitu menyeberang jembatan kaca, yang mana kaca ini ada dua jenis, yang satu kaca biasa dan satu lagi kaca tebal. Para pemain memiliki waktu 16 menit untuk menyeberangi jembatan dengan panel kaca temper atau kaca biasa. Akhirnya para pemain pun mulai melakukannya. Satu persatu jatuh dan mati. Ternyata salah satu dari pemain ada yang tahu tipe kaca mana yang harus diinjak, karena dia punya pengalaman kerja di pabrik kaca. Dan para pemain mulai maju hampir finish. Setelah para VIP tahu pemain itu, akhirnya lampu dipadamkan. Oleh karena itu si pemain tidak bisa lagi mengenalisanya. Sangwoo curang dan mendorong pemain yang ada di depannya. Akhirnya mereka bertiga finish. Lanjut episode 8, yaitu frontman. Sampainya, Junho berhasil sampai ke pulau dan menelepon kepada desanya dan mengirim beberapa video bukti tentang permainan aneh itu, tapi penerimanya buruk. Akhirnya Junho mencari sinyal ke atas gunung. Frontman dan tentaranya memburu Junho, dan frontman menyatakan dirinya sebagai Inho, saudara kakaknya Junho yang dicari-cari. Ternyata kakaknya ketua dari pemain itu. Terkejut Junho, akhirnya Inho menembak Junho begitu saja dan membiarkannya jatuh ke laut. Scene berpindah. Sebagai finalis, Gi-hun, Sang-woo, dan Sebyok diberi pakaian ganti makan malam mewah. Setelah selesai makan mewah, mereka diberi pisau masing-masing satu. Setelah lampu padam, Sebyok terluka dalam permainan batu loncatan dan menyarankan agar mereka berjanji untuk saling membantu orang yang mereka cintai jika mereka memenangkan permainan sebagai gantinya. Cedera Sebyok memburuk dan Gi-hun berlari mencari bantuan. Tetapi ketika staf tiba, Sebyok sudah mati. Ternyata dibunuh Sang-woo, mengambil kesempatan untuk menikamnya saat Gi-hun pergi. Lanjut episode 9, yaitu hari yang beruntung. Game ke-6 dan terakhir adalah game Squid, dengan Gi-hun menyerang dan Sang-woo bertahan. Akhirnya mereka berantem. Gi-hun mengalahkan Sang-woo, tetapi menolak untuk menyelesaikan permainan. Dia memanggil Klaswa ketiga untuk mengakhiri permainan. Tapi Sang-woo menusuk dirinya sendiri dan meminta Gi-hun untuk menggunakan hadiah uang untuk membantu ibu Sang-woo. Akhirnya Gi-hun menang dan dipulangkan ke rumah. Gi-hun menerima kartu rekening dan mengecek saldonya. Ternyata benar, hadiah yang dipermain itu nyata dan uangnya banyak. Gi-hun pergi ke tempat jualan ibunya Sang-woo dan memberikan uang.
Gihun kembali ke rumah ternyata menemukan bahwa ibunya telah meninggal. Setahun kemudian, Gihun masih trauma dengan pengalamannya dan hampir tidak menyentuh hadiah uangnya. Suatu malam dia menerima kartu undangan lagi permainan emas. Gihun pergi ke gedung tinggi untuk menemui yang mengundang Gihun. Ternyata dia adalah pemain 001 yaitu kakek Ilnam. Ternyata kakek Ilnam adalah tuan rumah sekaligus yang punya permainan itu, yang ikut menjalankan game bersama frontman alias Inho. Dan kakek Ilnam dalang dibalik operasi game yang dibuat untuk menghibur orang super kaya yang bosan seperti dirinya. Kakek Ilnam menjelaskan bahwa baik yang miskin maupun yang sangat kaya menjalani kehidupan yang menonton dan dia berusaha menemukan cara untuk mendapatkan kesenangan dari kehidupan. Dia juga menguji apakah umat manusia memiliki kebaikan bawaan yang tersisa di dalamnya, mengingatkan Gihun bahwa meskipun menyaksikan pertumpahan darah di game awal, dia dan peserta lain masih kembali dan mengorbankan nyawa satu sama lain demi mendapatkan hadiah uang untuk diri mereka sendiri. Permainan itu tentu didasarkan pada kenangan masa kecil kakek Ilnam, dan dia memutuskan untuk berpartisipasi sendiri demi nostalgia. Setelah kakek Ilnam menjelaskan siapa kakek Ilnam sebenarnya, belum lama dia mati. Pagi hari Gihun memenuhi janjinya, bahwasanya dia mengeluarkan saudara laki-laki Sebyok dari panti asuhan. Adik Sebyok diberikan kepada ibu Sangwu. Saat di kereta, Gihun hendak meninggalkan negara itu untuk berhubungan kembali dengan putrinya. Tetapi di tengah jalan melihat seorang bermain jaki dengan perekrut game yang sama yang mengundangnya. Serentak kaget, Gihun langsung lari menghampiri si perekrut game. Dan ternyata telat. Akhirnya Gihun mengambil kartu dari pria itu dan memanggil nomornya. Sekarang bertekad untuk mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Tamat.